Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 4. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat putrinya yang gigih, air mata berlumpur Ouyang Duantian mengalir ke matanya, tersedak dan membantu Ouyang Qianqian, sempurna. Bagaimana Anda membiarkan ayahmu membuatmu sempurna? Qianqian, bayi perempuanku, kamu adalah hati ayahku. Ouyang Qianqian memandang Ouyang dan berkata, Ayah, Anda mendidik putri Anda sejak kecil. Anda tidak bisa egois. Jika putri saya lolos, Anda akan mati. Putri saya tahu bahwa Anda mencintai saya, Ayah, karena saya tidak takut hidup dan mati. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Fang Rulong kejam dan kejam. Aku khawatir karena putrinya, kita akan menderita di kota abadi Tongtian. Oleh karena itu, pernikahan antara putrinya dan Fang Rulong adalah kesimpulan yang tidak dapat diubah. Setelah mendengar pidato itu, Ouyang Duantian terdiam lama, menarik napas dalam-dalam, menahan sakit hati dan memuji, kamu layak menjadi putri Ouyang Duantian. Kamu dianiaya, putri, demi rumah penguasa kota dan kota abadi. Setelah itu, Ouyang menghela nafas, tidak ada gunanya menjadi seorang ayah. Tidak ada gunanya menjadi seorang ayah. Ayah, jangan katakan itu. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya, mengendalikan air matanya, dan berbisik, Ayah, putriku akan menikah dalam 5 tahun. Putriku ingin tidak berlatih atau membiarkan ayahmu berlatih dalam 5 tahun. Putriku ingin berada di sisimu dan menunjukkan bakti kepadamu. Ouyang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Oke. Ayah, kita tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ouyang Qianqian tersenyum dengan air mata, dan wajahnya penuh kebahagiaan. Ayah, tahukah kamu, dalam 90 tahun sejak aku meninggalkan kota abadi Tongtian, putrinya bertemu dengan pria yang dicintainya. Ouyang mengerutkan kening, Qianqian, orang yang membuatmu jatuh cinta bukan Tan Yun yang membawamu ke dalam masalah. Ya, Ayah. Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum, itu dia. Putriku telah bersamanya selama beberapa dekade. Putriku telah puas. Ouyang berkata, Qianqian, dari mana Tan Yun berasal? Beraninya dia membunuh rumah Mozi, Mo Changfeng dan Mo Changsheng. Terlebih lagi, ayahku tidak percaya bahwa dia masih memiliki keberanian untuk membunuh Wan Baoshan. Ouyang Qianqian sepertinya melupakan masalahnya ketika dia memikirkan Tan Yun. Dia bercanda, Ayah, di mana Tan Yun? Putri saya tidak bisa memberitahu Anda, karena putrinya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Namun, putri saya dapat memberitahu Anda bahwa dia bukan hanya pria yang dicintai putrinya, tetapi juga pria yang dipuja putrinya. Adapun keberaniannya benar-benar hebat. Adapun berapa banyak, itu pasti lebih dari yang dibayangkan ayah. Mendengar pidato itu, Ouyang berkata sambil tersenyum, ya, bayi perempuan saya telah tumbuh dewasa dan membalikkan lengan dan sikunya. Dia tidak mau memberitahu ayahnya identitasnya. Setelah tertawa, Ouyang Duantian memandang Ouyang Qianqian dan berkata dengan tidak percaya, sulit membayangkan bahwa ketika Anda pergi, Anda hanya tingkat 12 ranah kaisar, tetapi sekarang Anda telah berubah dan menjadi orang yang kuat tingkat pertama kaisar agung. Mungkinkah Tan Yun memberimu peluang besar akhir-akhir ini? Ouyang Qianqian dengan berat menganggukkan kepalanya, ya, tanpa dia, putrimu masih akan menjadi kultivasi tingkat 1 ranah Raja Kaisar. Dia benar-benar banyak membantu putrinya dan memberinya banyak kebahagiaan. Ouyang berbisik, apakah dia tahu kamu akan kembali untuk menikahi Kaisar Abadi ke-9? Aku tidak tahu. Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan sentuhan kesedihan. Putri tidak bisa memberitahunya, jika tidak, dengan temperamennya, dia akan datang untuk menghentikannya. Dalam hal ini, putrinya akan membunuhnya. Saat dia berbicara, air mata Ouyang Qianqian mengaburkan pandangannya, mengalir ke pelukan Ouyang dan menangis, ayah, putri merindukannya. Putriku benar-benar merindukannya. Aduh,
Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana menghibur putrinya. Sesaat kemudian, Ouyang Qianqian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia meninggalkan lengan Ouyang Duantian dan menatap Ouyang Duantian. Ayah, putriku menanyakan sesuatu padamu. Aku harap kamu tidak menipu putrimu. Kamu berkata, Ouyang Duantian berkata, putri konyol, tanyakan saja. Tidak peduli apa, ayah akan mengatakan yang sebenarnya. Ouyang Qianqian bertanya, ayah, bukankah kamu yang membunuh Paman Sen dan Bibi Sen? Tentu saja tidak. Mata Ouyang Duantian menunjukkan niat membunuh. Saat itu, ketika paman dan bibimu terbunuh, sang ayah memang seorang tamu di mansion tuan kota-kota Zhenxian, tetapi itu benar-benar bukan untuk ayahnya. Diduga paman dan bibimu dibunuh oleh penguasa kota abadi Xiahou, dan ayahnya yang disalahkan. Setelah paman dan bibimu meninggal, Xiahou dikanonisasi sebagai penguasa kota oleh 9 kaisar abadi. Ayah berpikir bahwa Xiahou telah diinstruksikan oleh kaisar abadi ke-9 sebelum dia menyerang paman dan bibimu. Pamanmu adalah orang yang jujur dan adil. Dia telah menyinggung kaisar abadi 9, jadi dia mungkin menderita. Ouyang Duantian berkata dengan bingung, putri, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Tidak ada, putriku hanya bertanya. Ouyang Qianqian berkata, ayah, putri percaya padamu. 7 hari kemudian, rumah kaisar abadi ke-9. Fang Wuqi berlari ke aula yang megah dengan kegembiraan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Fang Rulong, Tuan abadi, budak tua ada di sini untuk membawakanmu kabar baik. Fang Rulong meletakkan cangkir anggur di tangannya, mengungkapkan dingin tak berujung di mata bintangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu menangkap Tan Yun dan Qian Xian? Laporkan kembali ke Kaisar Abadi, pria dan wanita anjing tidak menangkap. Tanpa menunggu kata-kata Fang Wuqi, Fang Rulong tiba-tiba bangkit, menamparkan Fang Wuqi, dan berkata dengan tajam. Mereka juga menyebutnya anjing pria dan wanita. Apakah kamu menghina jenis Kaisar Abadi ini? Normal, Fang Wuqi memegangi pipinya yang bengkak, berlutut ketakutan, dan dengan gemetar berkata, budak tua sialan, budak tua itu mengatakan sesuatu yang salah. Bersenandung, Fang Rulong berkata tanpa ragu, jika ada waktu lain, Kaisar Abadi akan mengupas kulitmu. Ayo, apa kabar baiknya? Mendengar pidato itu, Fang Wuqi sangat sibuk sehingga dia berkata, Tuan Xiandi, Ouyang Qianqian kembali 7 hari yang lalu. Fang Rulong menyela dengan penuh semangat, apa yang Anda katakan? Qianqian sudah kembali. Ya, Kaisar Abadi, budak tua itu melihatnya dengan matanya sendiri. Fang Wuqi berkata dengan hormat, Ouyang Qianqian berkata bahwa dia akan menikahimu ketika tuan kota Ouyang dan kamu memiliki janji 100 tahun. Haha, haha, haha. Fang Rulong tersenyum, matanya penuh kebencian dan nafsu, Kaisar Abadi akhirnya akan mendapatkan Qianqian. Setelah Kaisar Abadi menikahinya, Kaisar Abadi akan membersihkannya dan memberitahu dia konsekuensi dari melarikan diri dari pernikahan. Saat ini, Fang Rulong memikirkan sosok tinggi Ouyang Qianqian. Dia sangat bersemangat. Perut bagian bawahnya terasa panas dan kering. Dia ingin segera menghancurkan Ouyang Qianqian. Dan mulutnya mengeluarkan air liur. Fang Rulong tersenyum muram, gadis, ketika Kaisar Abadi menikahimu, Kaisar Abadi akan sangat merusakmu. Kemudian, Fang Rulong memandang Fang Wuqi dan berkata sambil tersenyum, kirim pesanan dan umumkan tanggal pernikahan Kaisar Abadi dan Qianqian. Pada saat itu, Kaisar Abadi akan membiarkan seluruh dunia abadi ke-9 Hongmeng merayakan. Fang Wuqi bangkit dari tanah, lalu pergi setelah menjawab. Setelah Fang Wuqi pergi, Fang Rulong sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi muram dan berkata dengan marah, setelah sekian lama, sekelompok orang tak berguna belum menangkap Tan Yun dan Qian Xian. 2 bulan kemudian, kota abadi Tongtian, penginapan. Sang Guan Fei berdiri di depan Wuxin dan berkata, Tuan, saya sudah tahu. Ouyang Qianqian memang kembali ke kota abadi Tongtian. Selain itu, tanggal pernikahannya dengan Kaisar Abadi ke-9 ditetapkan 4 tahun 9 bulan kemudian. Bagaimana kalau kita mencari Qianqian? Mendengar pidato itu, Wuxin menggelengkan kepalanya.
karena dia telah meninggalkan kakak laki-laki tertua, jika dia ingin membawanya pergi, kecuali kakak laki-laki tertua datang. Baiklah, ayo segera kembali ke Laut Xianhai dan beritahu kakak tertuaku tentang itu. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Wuxin kembali ke Pulau Wancong-yun melalui susunan transmisi dan langsung menuju Gunung Abadi tempat Tan Yun retret. Di Menara Lingqiao, Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi puncak dari tubuh Hong Meng waktu tingkat ke-17, dan sekarang dia berlari melintasi penghalang Kaisar Agung dengan seluruh kekuatannya. Saudaraku, ada berita tentang Qian-Qian. Pada saat ini, suara Wuxin terdengar di luar Menara Lingqiao. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari udara. Saat berikutnya dia muncul di Gunung Peri dan bertanya dengan penuh semangat, katakan dengan cepat. Wuxin berkata dengan jujur, 4 tahun 8 bulan kemudian, itu akan menjadi hari ketika dia dan Kaisar Abadi Anjing menikah. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, apa kekuatan Kaisar Abadi Anjing sekarang? Ini adalah tingkat ke-11 Kaisar Agung, tetapi dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ke-12 Kaisar Agung. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, dalam 4 tahun, saya harus bisa memasuki tingkat pertama dari ranah Kaisar Agung. Pada saat itu, saya akan menghentikan pernikahan besar. Kakak laki-laki, kamu tidak boleh impulsif. Wuxin buru-buru berkata, kakak, kamu tidak boleh muncul di hari pernikahan. Pada saat itu, puluhan ribu penguasa kota akan berkumpul di rumah Kaisar Abadi. Jika kita pergi, akan ada sedikit banyak nasib buruk. Jangan khawatir, aku mengerti. Tan Yun mengangguk, aku akan pergi ke retret dulu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, Tan Yun memasuki Menara Lingqiao, duduk bersila di lantai 48, dan berkata dengan tegas, bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan Qian-Qian menikahi Kaisar Abadi Anjing. Bertekad, Tan Yun mengesampingkan pikirannya yang bermasalah dan mulai berlatih dalam pengasingan melawan waktu, merasakan penghalang Kaisar Agung. Waktu berlalu, di luar waktu, 3,5 tahun telah berlalu. Hari ini, pernikahan antara Kaisar Abadi ke-9 Hong Meng dan putri penguasa kota-kota abadi Tongtian telah tersebar di puluhan juta kota abadi. Pria yang tak terhitung jumlahnya mendesah untuk itu. Dalam hati mereka, Ouyang Qian-Qian, salah satu dari 4 wanita cantik di dunia abadi 9 surga, tetapi dewi dalam mimpi mereka, tidak pernah berpikir, dan akhirnya gagal melarikan diri dari Kaisar Peri 9. Pada saat yang sama, dengan pernikahan yang semakin dekat, semua penguasa kota dan marsekal di kota kecuali Ouyang juga memeras otak mereka untuk memikirkan hadiah apa yang akan ditawarkan pada hari pernikahan Kaisar Abadi, agar menonjol di antara banyak orang. Hadiah dan dapatkan penghargaan dari Kaisar Abadi ke-9. Kota Abadi Tongtian, Mansion Tuan Kota. Saat pernikahan antara Ouyang Qian-Qian dan Kaisar Abadi diputuskan, para penguasa kota dari kota-kota abadi datang dengan arus tanpa akhir untuk menjilat Ouyang Duantian. Di hati mereka, status Ouyang Duantian hari ini luar biasa. Dia adalah calon ayah mertua Kaisar Abadi. Menghadapi sanjungan para pemimpin kota, Ouyang menerima dengan senyum, tetapi sebenarnya dia menangis. Pada saat yang sama, di pusat Jiutian Xianhai, ada pulau yang paling megah dan luas. Di pulau ini, sekte bernama Jiutian Haizong didirikan. Sekte Laut 9 Surga adalah eksistensi paling kuat di antara sekte Laut 9 Surga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di Aula Jiutian Xianhai, seorang lelaki tua berambut putih, berusia sekitar 90 tahun, duduk bersila di udara. Tiba-tiba dia membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraannya di matanya yang keruh. Haha, tuanku akhirnya melangkah ke tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung. Nama lelaki tua itu adalah Di Wulong. Dia memiliki latar belakang yang dalam dan merupakan saudara laki-laki Fang Wuqi, manajer rumah Kaisar Abadi ke-9. Fang Wuqi, awalnya disebut Di Wuqi, diberi nama keluarga Fang Rulong setelah ia menjadi manajer rumah abadi ke-9. Tuan, bawahan punya sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, seorang pria berusia 80 tahun jatuh di luar Aula Jiutian Xianhai. Masuk dan bicara. Setelah Di Wulong membiarkan lelaki tua itu masuk,
Dia mengerutkan kening. "Penatua, ada apa dengan wajahmu?" Orang tua bernama Ji Boyuan menunjukkan ekspresi marah di matanya. "Laporkan kembali ke Patriark. Menurut instruksi Anda, bawahannya meminta semua sekte di 9 Laut Surgawi Abadi untuk menyiapkan hadiah untuk 9 Kaisar Abadi ke-9. Semua sekte sangat bersedia memberikan hadiah, tetapi dia tidak diberikan oleh Sekte Abadi. Pemimpin Sekte Abadi, jangan berikan itu." Dia bahkan membawa bawahannya keluar dari Pulau Wan Chong Yun. Mendengar pidato itu, Di Wulong sangat marah. "Sangguan Chong ini, saya pikir dia tidak sabar. Sebelumnya, saya takut padanya ketika saya berada di tingkat ke-10 Kaisar Agung. Sekarang saya telah memasuki tingkat ke-11 Kaisar Agung. Saya khawatir dia tidak akan berhasil." Pemujaan Sangguan di mulutnya adalah nama samaran dari Dewa Wuxin. Ji Boyuan dengan cepat tersanjung. "Ya, Tuan, Sangguan ini terlalu sombong. Dia mengatakan bahwa Kaisar Abadi ke-9 menikah dan peduli dengan omong kosongnya. Dia juga mengatakan bahwa jika bawahannya meminta hadiah lagi, dia akan mematahkan kakinya." Mendengar pidato itu, Di Wulong sangat marah. "Pergilah. Tuanku, pergi dan temui dia." Kemudian, Di Wulong menawarkan perahu roh kelas 1 yang lebih rendah, membawa Ji Boyuan menuju Pulau Wan Chong Yun. 10 hari kemudian, ketika Di Wulong mengemudikan perahu abadi dan berada 300 juta mil jauhnya dari Pulau Wan Chong Yun, matanya tiba-tiba menyusut dan berkata pada dirinya sendiri, "Siapa yang akan melewati perampokan? Perampokan yang hebat." Ji Boyuan di belakang Di Wulong juga tampak terkejut. Di mata mereka berdua, di atas laut di depan mereka, awan gelap dan ranjau padat ditambahkan. Awan gelap yang tebal itu seperti puncak dan gunung, bergelombang ke dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Berdengung. Rambut putih Di Wulong berkibar, melepaskan kesadaran perinya dan memanjang ke arah awan gelap di depan. Apa yang mengejutkannya terjadi. Tapi pengetahuan abadinya telah diperluas di awan gelap ke langit di atas Pulau Wan Chong Yun dalam 300 juta li. Akhirnya, dia terkejut menemukan bahwa kekosongan dalam 300 juta makhluk abadi di sekitar Pulau Wan Chong Yun diselimuti oleh awan gelap. Ji Boyuan, tingkat ketiga ranah Kaisar Agung, tampak terkejut dan berkata, "Tuan, siapa yang melintasi perampokan itu? Mengapa dia menyebabkan penglihatan surga dan bumi yang begitu mengerikan?" Tiba-tiba, mata Di Wulong melebar, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Dia memberi Ji Boyuan transmisi suara yang bersemangat, "Penatua, kami berkembang, wow hahaha." "Ada apa, Tuhan?" Ji Boyuan bingung. Di Wulong berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu siapa perampok itu?" "Saya katakan, itu dia, Tan Yun. Selama kamu memberitahu berita saudaraku Tan Yun, kami akan membuat prestasi besar."